Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah karma baik hingga pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025. Kita dapat melangsungkan upacara pemberkatan pernikahan antara Marco Napoleon dan Gracia Rebecca Setioningsih secara agama Buddha di Wihara Udayana, Surabaya. Sebelum kami melaksanakan upacara pernikahan ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk bertanya kepada upasaksi dan kedua calon mempelai. Upasaksi yang pertama adalah Ibu Rizky Imania. Kami mohon untuk berdiri. Ibu Rizky Imania yang terhormat, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan Marco Napoleon dan Gracia Rebecca Setioningsih secara agama Buddha? Tidak. Baik, terima kasih. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya akan bertanya kepada upasaksi dari pihak calon mempelai wanita, Bapak Budiman Cakra Negara. Ya, silahkan berdiri Bapak. Bapak Budiman Cakra Negara yang terhormat, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan Marco Napoleon dan Gracia Rebecca Setioningsih secara agama Buddha? Tidak. Baik, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Mempelai pria. Biar gak tekan ya Marco, relax saja, nyantai gitu ya. Ya, Marco Napoleon, masih adakah keberatan di dalam diri saudara yang menghalangi saudara untuk menikah dengan Gracia Rebecca Setioningsih secara sah? Tidak ada. Baik, Marco Napoleon, bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Bersedia. Ya, Marco Napoleon, bersediakah saudara menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang memiliki ikatan karma dengan Anda dan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Bersedia. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Ya, Gracia Rebecca Setioningsih yang terhormat, masih adakah keberatan di dalam diri Anda yang menghalangi Anda untuk menikah dengan Marco Napoleon secara sah? Tidak ada. Baik, Gracia Rebecca Setioningsih, bersediakah Anda mengasihi dan menghormati suami Anda sepanjang hidup? Saya bersedia. Gracia Rebecca Setioningsih, bersediakah Anda menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang memiliki ikatan karma dengan Anda dan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Saya bersedia. Baik, demikianlah upasaksi dan calon mempelai telah menyatakan sendiri bahwa tidak ada pihak yang keberatan maupun halangan untuk melangsungkan pernikahan ini, dan kedua calon mempelai benar-benar saling mencintai. Maka dengan ini kami akan melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan kedua calon mempelai dengan disaksikan oleh para upasaksi dan hadirin yang terhormat.
Kami mohon kepada Pandita untuk menyalakan lilin warna merah. Ya, selanjutnya kami mohon dari orang tua mempelai pria maju ke depan altar, menyalakan lilin warna biru dan kuning. Kami persilahkan kepada orang tua mempelai dari pihak calon pengantin pria. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada orang tua mempelai wanita, kami persilakan maju ke depan altar untuk menyalakan lilin warna putih dan jingga. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan memulai puja bakti. Oh iya, tapi sebelum puja bakti, semua lilin sudah nyala, gitu ya. Tapi ada lilin yang belum menyala. Kami mohon kepada pasangan pengantin untuk bisa maju ke depan altar, menyalakan lilin pengantin secara bersama-sama. Langsung menuju ke tempat puja bakti. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, puja bakti akan segera dimulai, yang akan dipimpin oleh Upasaka Pandita Nuryanto. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci dan sempurna. Terpujilah para Buddha,
Bodhisattva dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kami yang hari ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan antara saudara Marco Napoleon dengan saudari Gracia Rebecca Stianingsih P. Semoga upacara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sadu, sadu, sadu. Silahkan mic-nya dipegang, dinyalakan terlebih dahulu mic-nya. Calon mempelai berdua, marilah kita bersama-sama melaksanakan puja bakti kepada Sang Triratna yang akan diawali dengan bersama-sama membacakan parita nama kara kata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Bersujud, terpujilah Buddha. Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami. Terpujilah Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sangha. Calon mempelai berdua, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mengagungkan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan membacakan parita wandana. Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sapi bodhisattvaya mahasattvaya. Calon mempelai berdua, marilah kita menyatakan untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersama-sama membacakan parita tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami.
di hadapan altar Buddha dengan disaksikan oleh para upasaksi dan semua yang hadir di sini. Calon mempelai berdua akan melaksanakan pengambilan Pancasila Buddhis 5 latihan moral sebagai pedoman hidup berumah tangga. Calon mempelai berdua, bahasa Bali akan dibaca secara bersama-sama, sedangkan artinya ikuti yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Panati pata weramani sikapadang samadhyami. Tolong diikuti. Tolong diikuti. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, puja bakti awal sudah selesai. Kami persilahkan calon pengantin untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya adalah pemasangan cincin kawin. Kepada panitia kami persilahkan untuk mengambil cincin kawin di altar Buddha, kemudian kita akan doakan. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, para bodhisattva sumber cinta kasih, kasih sayang dan kebijaksanaan. Berkahilah dan sucikanlah cincin ini agar mereka yang memakainya selalu setia satu sama lain, hidup rukun dalam ketenangan, kedamaian, cinta kasih dan kasih sayang yang kekal. Sadu, sadu, sadu. Silakan kedua calon mempelai berdiri saling berhadapan. Dipegang tangan kanannya sama diarahkan Ibu Mega. Ya, tapi jangan dipasangkan dulu. Jangan masuk dulu ya cincinnya. Ikuti apa yang saya katakan. Tatap matanya. Panggilannya Gracia atau Rebecca? Gracia. Tatap matanya Gracia, Marco. Jangan natap matanya Bu Mega atau matanya perempuan lain, karena janjimu ini adalah janji kepada Gracia. Sudah siap? Marco sudah siap? Oke, mic-nya Romo.
di hadapan altar Sang Buddha di hadapan altar Sang Buddha dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini. semua yang hadir di sini. Saya Marco Napoleon dengan ini menerima Gracia Rebecca Setioningsi sebagai istri saya yang sah. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku, sebagai tanda cinta kasih dan setiaku, kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha memberkahi kami. Sadu. Silakan dipasang cincinnya ke jari manis kanan mempelai wanita. Mungkin agak dimiringkan. Bu Mega diatur sudah. Fotografer sudah selesai ambilnya, sudah ya. Oke, sekarang seperti yang dilakukan oleh Marco, ini juga akan dilakukan oleh Gracia. Ya, tatap matanya Marco, Gracia, karena ini juga janji Gracia kepada Marco. Tirukan apa yang saya katakan dengan sepenuh hati, ya. Udah siap, Gracia? Di hadapan altar Sang Buddha, dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini, saya Gracia Rebecca Setioningsi dengan ini menerima Marco Napoleon sebagai suami saya yang sah. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku. Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha memberkahi kami. Sadu. Silakan dipasang cincinnya, dimasukkan yang tepat ke jari manis kanannya Marco. Senyum. Iya. Senyumnya jangan jual mahal, Marco. Oke, karena sudah tukar cincin, Anda menjadi sah, jangan duduk dulu. Anda sudah sah,
menjadi pasangan, gitu ya. Saling berhadapan dulu Marco, ini bukan disetrap, gitu ya. Saling berhadapan, boleh pegang pundaknya Gracia. Dua-dua Marco, masa satu, oke. Silakan dikecup keningnya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai diambil fotonya, dibilang selesai ya para fotografer, jadi tidak kelamaan. Tuh, sudah kan? Belum? Kalau belum diulang lagi. Sudah? Oke. Sudah selesai. Mau dicium lagi enggak Marco? Enggak? Oh mau, ya wes sekali aja lagi. Silakan. Dicium keningnya. Iya. Baik. Silakan kembali duduk, tapi bertukar tempat karena kalian sudah tukar cincin kan. Silakan bertukar tempat, duduk. Ya IO dibantu roknya supaya enggak nyerimpeti gitu ya. Ya. Selanjutnya adalah pengkerudungan kain kuning. Oh iya, belum. Sebelum dikerudungkan kain kuning gitu ya, pandita akan mengikat dulu. Takutnya nanti kalau dikerudungi nggak diikat ucul gitu ya. Jadi diikat dulu dengan pita kuning gitu ya. Pita kuning ini diikatkan ke tangan Anda berdua sebagai lambang bahwa kalian telah dipersatukan dalam satu ikatan suami istri yang telah dipersatukan. Tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Hanya ajal atau maut yang akan memisahkan atau menceraikan Anda berdua. Dalam agama Buddha di Indonesia, kita menganut asas monogami yang berarti bahwa kalian hanya boleh mempunyai satu pasangan, seorang istri atau seorang suami, dengan kata lain, satu untuk selamanya sampai akhir hayat. Gracia duduknya enak ya, nanti jangan sampai peninggiran ya, karena habis ini dikerudungin kain kuning, jadi malah ini. Jadi posisinya sudah nyaman duduknya, oke. Selanjutnya adalah pengkerudungan kain kuning. Kami mohon kepada orang tua dari mempelai pria, silakan maju ke depan untuk mengikat mereka dengan kain kuning. Mama yang di depan ya. Mama yang di depan atau Pak? Mama yang mutar. Mama yang mutar. Diikat bareng-bareng juga boleh di Mega. Pengkerudungan kain kuning ini adalah sebagai lambang bahwa kedua mempelai telah menyatu dalam satu keyakinan, yaitu Buddha Dharma. Mungkin slidernya Cimek bisa diangkat sedikit. Ya. Selanjutnya sangha. Selanjutnya sangha. Ya, selanjutnya sangha akan memasuki ruangan. Selain kedua calon mempelai, bukan calon lagi ya, selain kedua mempelai, kami persilakan para hadirin untuk berdiri menyambut kehadiran Ibu Sangha. Saranam gacchami
gacchami. Mohon izin Bante untuk meneruskan acara ini. Yang kami muliakan Bhikkhu Sangha, yang mulia Bhikkhu Nyana Dharma Maitri Mahatera, kami mohon Bante berkenan untuk memberkahi kedua mempelai ini dengan memercikan air suci. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama memberikan doa restu kepada mempelai Saudara Marco dan Saudari Gracia. Semoga dalam menempuh keluarga yang baru ini selalu berbahagia sampai kapanpun. Sikap berdoa dimulai. Bawantu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bawantu te. Bawantu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba dhammānubbhavena sada soti bawantu te. Bawatu sabba manggalang rahantu sabba dewata sabba sanghanubbhavena sada soti bawantu te. Abhiwadana silesa nicang buddha pacayino Cattaro dhamma wadanti ayuwano sukabalang. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bawantu te. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bawantu te. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubhavena sada soti bawantu te. Abhiwadana silesa nicang buddha pacayino Cattaro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bawantu te. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bawantu te. Bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubhavena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengikuti rangkaian acara, marilah kita sekarang untuk hening sejenak. Kita salurkan energi positif yang ada di dalam diri kita untuk kebahagiaan Marco Napoleon dan Gracia Rebecca Stioningsi. Dengan sikap hening, kita pancarkan metta untuk mereka. Sikap hening, kita mulai. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kedua mempelai, Marco dan Gracia, yang saat ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan. Semoga kedua mempelai dapat hidup bersama dengan saling mencintai, saling menghargai, saling membantu, hidup dengan harmonis, tentram dan bahagia.
Semoga segala malapetaka menjauh, tiada penyakit yang mengganggu, tiada mara bahaya yang menimpa. Semoga sejahtera hidup mereka. Berkat perlindungan Sang Triratna, semoga tiada kemalangan yang mengganggu dan semua kesukaran lenyap tanpa sisa. Dengan pancaran cinta kasih dan kebijaksanaan dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, semoga kedua mempelai mendapatkan perlindungan sekokoh mungkin. Sadu, sadu, sadu. Sikap hening selesai. Ya, tibalah saatnya Bapak Ibu calon mempelai yang berbahagia, kita mendengarkan wejangan Dharma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nyana Dharma Maitri Mahathera. Waktu sepenuhnya kami haturkan bhante. Yang saya hormati para romo dan ibu pandita yang bertugas dalam melayani pelayanan pernikahan secara agama Buddha pada pagi hari ini. Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai berdua. Yang saya hormati mempelai dua yang berbahagia, Saudara Marco dan Gracia, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang di belakang mempelai yang ikut menyaksikan, ikut mendoakan, ikut memberikan doa restu agar kedua mempelai dalam menempuh kehidupan keluarga yang baru selalu berbahagia sejahtera sampai kapanpun. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebuah simbol atau tanda bahwa perkawinan Anda saat ini diberkati. Itu ada beberapa simbol-simbol yang sudah Anda lihat, Anda terima. Yang terakhir, Sangga memberikan pemercikan kepada Anda, pemercikan air. Ada yang mengatakan air suci karena berasal dari altar, ya. Pemercikan ini ada beberapa ya tempat, ya. Ada yang di muka Anda, ya. Sebetulnya secara yang asli dulu itu tidak ada diperciki di mukanya. Ini suatu pertimbangan, ya. Kalau yang laki nggak masalah, ya. Kalau perempuan di KPUI air itu kan kasihan sekali, bedaknya nanti bisa luntur, ya. Ya, jadi yang aslinya itu dulu tangannya, ya, kedua tangannya. Makanya tangan yang berdua itu ya dipersatukan tadi, diperciki, artinya direstui Anda sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama. Itu yang pertama. Yang kedua, diperciki ini sebagai simbol bahwa Anda saat ini dinobatkan sebagai raja sehari, ya. Raja sehari, temanten itu raja sehari. Kenapa disebut raja? Karena dalam sehari ini ketika jadi manten, apapun yang akan dilakukan, yang diperlukan itu dilayani oleh orang lain, ya. Mau makan diambilkan, mau minum diambilkan, mau ke WC saja mungkin ada yang antar, ya gitu. Namun ini hari ini saja, nanti lain hari jangan minta dilayani terus, ya. Itu ya sebagai raja sehari. Lebih-lebih ini memang betul-betul raja, ya, ini keturunan dari Napoleon, ya. Ya. Itu raja Prancis, ya, kalau tidak salah, ya, kaisar atau raja Prancis Napoleon, ya. Itu. Kemudian yang ketiga maknanya, Anda diperciki Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama. Ya, kehidupan keagamaan itu ada beberapa agama-agama yang menggunakan air sebagai simbol, ya. Kalau umat Buddha pakai percikan ini, di agama lain ada lagi yang dicelupkan di air, ada lagi mau sembahyang itu juga wujud, nah siram pakai air juga, ini kan menggunakan air. Jadi air di sini Anda secara resmi memasuki kehidupan spiritual.
Anda dipertemukan bukan saja pertemuan dua fisik yang berbeda, laki dan perempuan secara bersama-sama, namun secara kebatinan, secara kejiwaan, Anda pun ingin mencapai tujuan yang sama bersama-sama. Yaitu kalau umat Buddha tujuannya ke surga atau ke nibbana. Jadi tujuan Anda di sini dituntun dari awal ya sampai nanti terakhir pun dalam rangka memasuki kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual itu seperti apa? Ya, tadi Anda membaca Parita Suci, membaca Tisarana, membaca Pancasila Buddhis, ya, itu kehidupan spiritual agar Anda sukses, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang merasakan kebahagiaan bukan saja mempelai berdua, saya yakin yang hadir dalam ruangan ini pun ya ikut berbahagia dan ikut mendoakan, merestui agar mempelai berdua ini dalam menempuh kehidupan rumah tangga selalu berbahagia. Karena tidak sedikit juga dalam kehidupan rumah tangga itu selalu menderita, ya. Ada yang selalu menderita karena ketidakcocokan. Ingin mencapai kebahagiaan bukan berarti selama dalam perjalanan itu cocok terus, ya. Tidak selamanya seperti itu. Ada kerikil, keberat ibarat orang belayar itu ada ombak, ya. Ada sebuah ilustrasi kalau kita melihat kehidupan rumah tangga yang belum pernah menjalani, ya, seperti saya ini belum pernah menjalani, ya. Itu lihat seperti kapal di tengah lautan, dilihat dari jauh itu enak sekali, mentul enak sekali. Tapi yang menjalani di kapal sendiri ternyata di dalamnya diombang-ambingkan oleh ombak, ya, yang tidak menentu. Demikian pula agar kehidupan rumah tangga Anda berbahagia sebagai pasangan yang Buddhis, yang ideal nantinya, Anda sudah dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan bagaimana membentuk rumah tangga yang bahagia, bagaimana ya Anda memasuki ya perkawinan itu bahagia. Maka di dahulu itu ya sebelum ke jenjang perkawinan ini Anda mengikuti bimbingan pranikah. Pra artinya sebelum. Di dalam bimbingan pranikah itu Anda diberikan dasar-dasar, motivasi-motivasi, kiat-kiat bagaimana membentuk kehidupan rumah tangga. Kiat-kiat yang diberikan Anda di saat bimbingan pranikah itu bukan berasal dari wahyu, ya, bukan dari bisikan, dari pengalaman-pengalaman hidup pribadi Pangeran Siddhartha ketika sebagai perumah tangga, ya. Ternyata sampai sekarang pun sekalipun ajaran Sang Buddha berkaitan dengan kiat-kiat kehidupan rumah tangga yang disampaikan oleh mempelai berdua atau setiap pasangan ini sudah berumur ya 2569.000 tahun yang lalu, tetap relevan sepanjang masa. Karena beberapa prinsip-prinsip yang diberikan oleh Sang Buddha saat ini pun ya tetap sesuai dengan keadaan. Misalnya kehidupan rumah tangga di samping menjalankan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga juga ada beberapa pantangan-pantangan yang diberikan zaman dahulu sampai sekarang dalam kehidupan rumah tangga itu hampir sama ternyata. Pantangannya apa? Sang Buddha mengatakan yang pertama, setelah berumah tangga jangan pernah bermain api wanita lain atau pria lain, ya, bermain api. Sebab kalau orang bermain api itu kendalanya ya nanti akibatnya itu akan terbakar. Sekarang gampang sekali bermain api cinta dengan pihak lain itu. Ada sarana internet, ada HP, ya, itu sangat menggoda sekali. Bosan dengan pasangan, cari ya sasaran yang lain, gampang sekali. Maka setelah berumah tangga jangan sekali-kali bermain api kalau Anda ingin mempertahankan kebahagiaan sebagai suami istri, ya. Itu yang pertama, ya. Tolong dengarkan ya, terutama mempelai berdua, nanti di saat akhir ceramah ada kuisnya, ya. Ada pertanyaan yang harus Anda jawab, ya. Kemudian yang kedua, pantangan yang kedua, setelah berumah tangga diusahakan dalam mencari penghidupan penghasilan itu jangan menggunakan dengan cara berjudi, ya.
banyak rumah tangga yang tadinya harmonis, ya, ekonomi murah marit, bahkan berakhir dengan perceraian karena berjudi. Ada ungkapan Jawa ya yang tepat ya, orang penjudi, lek menang orang cemantel, lek kalah tetel-tetel. Ya kalau menang dari judi itu ya, itu bahkan barang yang sudah kita simpen rapi di bank pun bisa kita keluarkan, nuruti kekalahan panasnya judi. Dan juga orang judi itu cinta kasihnya tidak berkembang karena pikirannya mau mengalahkan orang lain terus, ya, tidak berkembang cinta kasihnya. Kemudian apabila menang judi itu, kemenangan itu berasal dari penderitaannya orang banyak, dari orang yang kalah itu ya. Semakin besar kemenangan kita, ya, semakin membuat menderita orang lain, ya. Apakah tega kita kan minum, ya, fasilitas kehidupan yang kita pakai, ya, itu berasal dengan menyebabkan penderitaan orang lain kan, ya. Tentunya ya, tidak mengharapkan seperti itu. Jadi ini ada selingannya ya. Kemudian yang keempat ya, usahakan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu bebas atau steril dari minuman keras. Bisa minuman keras, bisa narkoba, hal-hal yang menyebabkan lemah kesadaran dan menimbulkan ketagihan ya. Kemudian yang keempat jangan bergaul dengan orang-orang ya, orang-orang jahat tentunya akan mengganggu ya hubungan istri. Pergaulan secara selektif bagaimana teman-teman kita itu bisa bekerja sama, bahkan memberikan saran dan pendapat bagaimana menurut rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman ya yang saya merasa dengan pasangan ini. Bahkan kapan hari ada seorang ibu ditinggal kematian suaminya, katakan, saya bagaimana bisa bersatu lagi dan kehidupan yang pasangan istri. Apa syaratnya? Ya syaratnya kamu sama-sama punya keyakinan, sebanding keyakinannya, sebanding kemoralannya, sebanding kemurah hatiannya, kemudian sebanding kebijaksanaan. Apa yang saya sampaikan ini ya, mengulang kembali apa yang diberikan para pembimbing ibu-ibu pandita saat memberikan bimbingan pranikah. Tolong bukan sekedar ya itu sebuah formalitas, sebuah aturan dari majelis, namun betul-betul sebagai dasar dan fondasi bagaimana Anda menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Selamat ya menjalani kehidupan baru mempelai berdua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Jangan yang mungkin bisa menjadi pegangan kedua mempelai yang berbahagia ini. Mungkin sedikit saya tambahkan kepada Marco dan Gracia bahwa Anda sekarang bukan hanya bersatu cuma Marco dan Gracia saja, tetapi keluarga besar dari Marco dan keluarga besar dari Gracia juga sekarang menjadi satu bagian keluarga besar ya. Jadi Marco dan Gracia jangan lupa tetap untuk menghormat kepada para orang tua ya. Papa, mama tetap selalu dihormati dan jangan meninggalkan mereka di usia mereka yang mungkin sudah memasuki usia senja. Itu pesan saya Marco, dan jangan lupa ya tetap ke wihara karena tadi saya lihat jarang sekali calon pengantin yang bisa membacakan nama kara, Pancasila di sarana semuanya dengan lancar. Ya Romo Nur, Marco merupakan salah satu pasangan ini merupakan pasangan yang bisa membaca, bisa melaksanakan upacara puja bakti dengan baik. Jadi jangan lupa sama wihara, jangan cuma untuk ngurus surat kawin ya, datang ke wihara setelah itu hilang, karena datang ke wihara itu untuk mengisi spiritual kita supaya semakin bertumbuh
bisa untuk menjadi pegangan kita dalam kehidupan berumah tangga. Jadi Gracia jangan lupa ya, diajak. Nanti tinggal di mana? Surabaya, Barat, Timur? Di Barat. Wihara Budayana setiap minggu hadir. Kebaktian jam berapa Bu Mega? Jam 10. Jadi nanti kalau hadir setor muka dulu ke Bu Mega, biar nanti nggak di WA, absen dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pembukaan kerudung dan pita kuning kepada Papa Mama dari Gracia. Kami mohon untuk membuka kerudung kain kuning. Kerudungnya saja, Papa Mama. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dengan dibukanya kerudung ini bukan berarti bahwa Anda sudah melepaskan diri dari keyakinan Buddha Dharma ya. Selanjutnya adalah pembukaan pita kuning yang akan dilakukan oleh Pandita. Dengan dibukanya pita kuning ini bukan berarti bahwa sesuatu yang telah disatukan dapat dipisahkan atau diceraikan. Ingat, hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan Anda berdua. Selama ini agama Buddha, para pandita yang ada di sini tidak pernah menceraikan pasangan. Ya, jadi kalau mau ngurus cerai langsung ke kemana mau? Pengadilan agama. Kita pandita tidak pernah merestui adanya perceraian, ya. Nah, selanjutnya adalah penyerahan pita kuning. Ingatlah pita kuning ini Marco dan Mario, simpanlah. Marco dan Mario. Marco dan Gracia. Marco dan Mario lah. Apa? Iya, komik gitu ya. Marco dan Gracia, terimalah pita kuning ini, simpanlah baik-baik. Ingat, di dalam pita kuning itu ada energi positif dari semua yang ada di sini. Kita meluangkan waktu untuk datang dalam acara pemberkatan kalian gitu ya. Ada Bante yang membersihkan air merestui ikatan kalian gitu. Jadi kalau nanti terjadi perselisihan di antara kalian berdua, cari pita kuning itu, lihat sebagai semangat Anda untuk bisa menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga kalian. Selanjutnya adalah penyerahan kitab suci. Gunakan kitab suci ini sebagai pedoman hidup, karena kita tahu bahwa hidup ini dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu ya sama Marco dan Gracia. Kalau cuma upacara saja nggak tanda tangan, nggak ada buktinya. Ya, sekarang kita akan menandatangani piagam pernikahan. Kami mohon Papa, Mama, mempelai semua dan para saksi untuk menghadap ke meja yang ada di depan saya. Silakan, mohon para IO dibantu. Mungkin kursinya bisa dimundurkan untuk yang Papa Mama dulu. Marco dan Gracia di tengah, depan saya. Orang tua dari mempelai pria di sebelah kiri. Silakan Mama juga. Mama dari pihak Marco, kami persilahkan cek. Saksi dari mempelai pria. Sudah ya, saksi dari mempelai pria sudah.
saksi dari mempelai wanita? Oke. Foto-foto dulu atau apa? Foto atau penutupan dulu. Sujud orang tua. Ya, kami persilahkan Papa, Mama. Mohon Mama nanti maju sejajar ya dengan ini. Kemudian Papa, Mama dari pihak wanita, ya silakan maju. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini Marco dan Gracia akan memberikan penghormatan kepada orang tua, ya. Mereka akan melakukan sujud bakti anak kepada orang tua. Silakan, ayo Marco Gracia. Pada pagi hari ini, Papa Marco akan mengucapkan terima kasih
karena Papa sudah membesarkan Marco dan mengantarkan Marco menuju jenjang kehidupan yang lebih tinggi lagi, yaitu memasuki dunia rumah tangga. Untuk bapak saya, terima kasih sudah membesarkan saya sampai sekarang dan sudah membimbing saya sampai sekarang. Saya terima kasih atas semuanya dan mohon doakan saya supaya saya bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan bisa memimpin keluarga saya, istri dan anak saya. Dan saya minta maaf juga jika selama ini saya banyak melakukan kesalahan kepada Bapak. Ya, di acara nikah hari ini ya saya berharap sebagai orang tua berharap supaya nikah ini sudah menjadi sah yang benar dan setia selamanya. Itu harapan dari kita sebagai orang tua, semua lancar yang ada di sini. Bisa jaga kesetiaan, bisa sampai memisahkan. Selamat buat kalian berdua. Hari ini Marco akan memberikan sujud bakti kepada Papa, ya. Ya, Ipai, Cepai, Santai. Ya, silakan Marco peluk Papa. Selanjutnya Marco akan juga memberikan sujud bakti kepada Mama. Seperti yang dilakukan oleh Marco kepada Papa, hal ini juga akan dilakukan oleh Marco kepada Mama. Silakan. Terima kasih untuk Mama sudah besarin aku, didik aku, yang selalu support aku. Apapun, selama ini Mama selalu support aku banget. Jadi aku jatuh sampai aku sekarang. Terima kasih buat Mama. Maaf kalau misalkan aku banyak salah sama Mama. Mama yang selama ini tahu cerita aku, jatuh bangunnya aku gimana. Terima kasih. Maaf kalau aku ada banyak salah sama Mama. Cuma berdoa, semoga kamu selalu bahagia. Semoga kamu selalu bahagia sama-sama. Marco, Papa nggak bisa bantu apa-apa.
Cuma bapak sama mama cuma bisa mendoakan kalian semoga jadi suami istri yang bahagia. Jangan lupa nak, bapak selalu mendoakan semoga kalian bisa sukses. Dan selalu ingat kata-kata bapak sama mama, patuhilah kedua orang tuamu, karena dari situlah kamu ada. Semoga kamu mengerti kata-kata bapak ini. Dan untuk Gracia, semoga kalian bisa berbahagia. Aku akan melakukan sujud bakti kepada papa dan bapak ya, mama dan bapak. Ipai, Cepai, Sanpai. Silakan untuk mama. Silahkan sekarang beralih ke papa mama Gracia. Sekarang Gracia yang akan menyampaikan kepada papa dan mama. Gracia, di hari yang berbahagia ini dia ingin mengucapkan terima kasih ya, minta maaf sama mama dan minta doa papa mama, minta restu papa mama agar perjalanan kehidupan berumah tangga dengan Marco selalu baik ya, selamanya langgeng seperti papa dan Papa, Mama, terima kasih udah ngebesarin aku, jadiin aku wanita yang sekuat ini. Aku minta maaf. Aku tahu aku banyak salah. Banyak kata-kata perbuatan aku yang nyakitin hati papa, hati mama. Aku minta maaf. Sekarang aku sama Marco udah menikah. Aku minta restunya papa mama supaya hubungan aku sama Marco lancar ke depannya. Aku juga bisa bahagia sama Marco ke depannya. Sudah wajib kalian sekarang sudah dewasa dan sudah menikah. Kalian berdua harus rukun dan jangan sampai apa yang selisih harus diambilkan berdua. Kepada Marco, jaga wilayah. Bapak tujukan kepada anak Marco dan Bella bahwa kita orang tua sangat
merestui perkawinan ini. Dan Papa yakin Tuhan yang menemukan, yang mempertemukan jodoh kedua belah pihak ini. Dan Papa yakin akan jalan terus kehidupan ini sampai kapanpun, sampai tua, sampai maut memisahkan. Dan orang tua mohon juga supaya kamu cepat-cepat mendapat keturunan itu. Dan kita sebagai orang tua memaafkan apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang paling penting kamu berdua harus rukun, saling mencintai. Cuma itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Gracia dan Marco, sekarang saatnya kalian sujud bakti kepada Papa dan Mama seperti tadi yang dilakukan oleh Marco ya. Ipai, capai, sampai. Ya. Silakan Gracia peluk Mama dan kemudian peluk Papa, nanti Marco mengikuti Gracia. Ya. Ya, sambil menunggu saksi ya. Sambil menunggu saksi, mungkin kayaknya yang ingin cepat dapat keturunan bukan cuma orang tua, Bante juga berharap nanti punya anak yang banyak. Sisanya kalau misalnya keberatan, Bante mau sanggup mengadopsi ya Bante ya. Jadi kamu bikin yang banyak, Marco dan Gracia ya. Bikin yang banyak, nanti lebihnya kasih ke Bante biar Bante ada penerusnya katanya. Ya. Sambil menunggu Bapak Budiman, mungkin kita akan tutup puja bakti dulu, Marco.